Mungkin saja bahwa Yarotomatwata Riolo mereka memiliki atau ada pelajaran-pelajaran yang berharga yang ingin ditanamkan kepada kita. Akan tetapi di antara bentuk kesalahannya ketika itu dibuat mistik dan berubah menjadi keyakinan. Di antaranya misalnya orang tua kita mengatakan, ajak mutudangi angkelungnya, jangan duduki bantal, meletak komatu. Letang ini adalah penyakit, bisul adalah penyakit. Kita tidak boleh meyakini bahwa dengan menduduki bantal kita akan mendapatkan penyakit. Itu masuk dalam akidah. Pelajaran yang ingin disampaikan bahwa kalau kau duduki bantal ini akan bocor. Seperti itu. Ketika ada orang yang bertamu, disiapkan, dihidangkan makanan, lalu kemudian ada orang yang mau pergi, ya, sebelum memakan atau meminum minuman yang sudah disiapkan, maka orang mengatakan pemalih. Pelajarannya adalah agar tuan rumah tidak tersinggung. Lalu kemudian dikatakan nanti kamu akan mendapatkan begini, kecelakaan di sana. Itu akidah, itu tidak boleh kita yakini. Kemudian kalau engkau anak darah perempuan yang duduk di depan pintunya atau terlambat bangun, maka terlambat jodohnya. Jodoh adalah rezeki, tidak bisa dikaitkan dengan tidur. Karena jodoh atau rezeki Allah Subhanahu wa taala yang tentukan. Tapi itu kemudian dibahasakan yang akan masuk kepada keyakinan dan akidah, dan itulah yang merusak. Kita mengakui bahwa ada pelajaran-pelajaran yang ingin disampaikan oleh orang tua kita kepada kita. Tapi ketika itu sudah merubah keyakinan dari Allah Subhanahu wa taala kepada benda, maka disitulah letak kesalahannya. Ajak mutindrom mopang, mati indokmu, jangan tidur tengkurap, nanti ibumu meninggal. Tujuannya bagus karena menurut kedokteran bahwa memang tidur tengkurap akan memberikan dampak dari sisi kesehatan, dan itu pun ada hadisnya yang diperbeda pendapatkan ulama apakah sahih, hasan atau dhaif, bahwa tidur orang tengkurap itu model tidurnya penghuni neraka. Tapi ketika dikatakan bahwa tidur tengkurap ini dapat merenggut nyawa, itu akidah, itu yang merusak. Maka tugas kita sekarang, hentikan informasi itu dan kita sampaikan kepada anak-anak kita sesuai dengan alasannya, apalagi jika didukung dalil Al-Quran maupun hadis-hadis Nabi SAW. Hindari semua penjelasan-penjelasan yang akan merusak akidah kita dan akidah anak keturunan kita.